Selamat datang di mata kuliah Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak. Hari ini kita akan membahas materi mengenai strategi penghematan pajak dengan cara pemilihan badan usaha. Nah, untuk bentuk usaha yang akan kita bahas kali ini, ada 3 yang utama dan ada 2 bentuk usaha yang ada di masyarakat kita namun tidak terlalu banyak dipakai atau tidak terlalu banyak diperhatikan. Yang pertama di sini kita bicara mengenai sektor bisnis, ada perusahaan perseorangan atau perusahaan pribadi. Kemudian nanti kita akan berbicara mengenai bentuk usaha yang kedua dalam bentuk persekutuan, biasanya dalam bentuk CV atau firma. Kemudian yang cukup banyak di Indonesia adalah perseroan terbatas atau PT. Dan 2 bentuk usaha lain yang juga ada di masyarakat kita adalah koperasi maupun nirlaba dalam bentuk yayasan. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuat strategi pemilihan bentuk usaha demi perpajakan itu ada 5 ketentuan. Yang pertama adalah perhatikan adalah tarif pajak penghasilannya. Apakah itu tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi atau untuk badan? Nah, ini tergantung dari bentuk usaha yang akan kita pilih. Perusahaannya perseorangan, dimiliki oleh pribadi atau berkelompok ataupun atas nama dan berbadan hukum. Yang kedua, perhatikan aspek-aspek DPP atau dasar pengenaan pajak yang bisa kita manfaatkan sebagai strategi penghematan pajak. Yang ketiga, amati juga yang namanya fasilitas perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, khususnya pada saat usaha-usaha sedang banyak seperti saat ini UMKM gitu ya, atau untuk PT yang juga mendapatkan fasilitas perpajakan dalam kesehariannya atau dalam aktivitas produksinya. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketentuan rugi usaha atau rugi fiskal dan ketentuan mengenai investasi yang diizinkan dan diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Serta manfaat-manfaat lain yang perlu kita perhatikan dari aspek-aspek bentuk usaha. Nah, catatan utama untuk kita membuat perencanaan pajak atau strategi pajak di dalam pembentukan sektor usaha ini atau badan usaha, ada yang perlu diingat adalah tujuan dasar perencanaan pajaknya. Tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungan investor. Karena kita akan memilih bentuk usaha, otomatis kita punya pemodal atau investor. Nah, investor tersebut yang harus kita maksimalkan keuntungannya melalui aspek bisnis yang akan dijalankan. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya, perusahaan perseorangan atau usaha perseorangan. Nah, kalau di Indonesia bentuknya ada perusahaan dagang, ada UMKM ya, dari mulai mikro, kecil, menengah, perusahaan rumah tangga, sampai ke bisnis waralaba atau franchise. Nah, tipikal dari usaha perseorangan ini biasanya dimiliki dari modal pribadi atau modal dari yang punya sendiri. Kemudian NPWP-nya pun NPWP orang pribadi, bukan NPWP usaha. Tidak diwajibkan ada surat izin usaha ya atau SIUP-nya, tetapi biasanya diurus, misalkan untuk izin rumah tangga, untuk MKM, ataupun untuk para laba ada izin franchise-nya. Ya. Mereka ada ketentuan sendiri, tetapi tidak diwajibkan sebetulnya. Yang ketiga adalah tarif pajaknya, karena NPWP-nya adalah orang pribadi, maka tarifnya pun mengikuti tarif pajak orang pribadi. Dari 5%, 15%, 25%, sampai paling tinggi 30%. Tergantung dengan dengan besaran pendapatan kena pajaknya. Kemudian faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk strategi perpajakannya adalah tips-tips pengurang pajak. Ya. Untuk usaha perseorangan masih dikurangkan dari sisi biaya jabatan 5% atau maksimal 6 juta setahun, ataupun PTKP, ya, baik untuk ketentuan yang berlaku sampai saat ini. Keuntungan dari usaha perseorangan ini adalah tidak perlu adanya bagi hasil karena kita miliki sendiri, ya. Biasanya satu orang saja atau berdua ya dengan partner bisnisnya atau dengan keluarga gitu ya. Dan izin usahanya biasanya lebih mudah khususnya untuk izin rumah tangga atau UMKM dan pengelolaannya pun relatif jauh lebih sederhana dibandingkan usaha-usaha lain yang akan kita bahas sekarang. Nah, mari kita lihat untuk aspek pajaknya. Sebagai contoh ada WPOP, orang pribadi yang punya usaha
perseorangan, statusnya K3. Jadi dia menikah, punya tanggungan 3 ya. Dengan laba usaha 700 juta setahun. Nah, kalau kita lihat perhitungannya di sini, untuk laba usahanya kita masukkan ke dalam penghasilan brutonya atau omsetnya, kita dapatkan angka 700 juta, kita punya pengurang cuma 2, yaitu biaya jabatan maksimal 6 juta setahun, dan juga ada PTKP, setahunnya 72 juta. Karena wajib pajak sendiri, status menikah, kemudian tanggungan 3, totalnya 72 juta, sehingga PPh 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan dapatkan 131 juta 600. Ya. PKP-nya ada 622 juta, artinya sudah masuk ke tarif yang paling tinggi, 30%. Ini dari sisi usaha perseorangan. Jadi kalau usaha perseorangan punya laba 700 juta, maka dia harus bayar pajaknya 131,6 juta. Statusnya K3. Nah, bagaimana bentuk usaha yang kedua, yang persekutuan? Ada CV maupun firma. Nah, biasanya persekutuan ini bentuknya adalah sebuah badan atau organisasi. Nah, badan atau organisasi ini punya lokasi khusus atau lokasi tetap dan punya kegiatan produksi. Ini sudah jadi ketentuan dasar. Ya. Nah, didirikannya minimal 2 orang atau boleh lebih, ya. Punya manajerialnya sifatnya terstruktur, jadi ada direksi, ada pimpinan, kemudian ada manajer dan sebagainya, ada anak buah, ada staff gitu ya, ada karyawan biasa, modal dan risikonya pun dibagi bersama-sama, ya. Karena ini adalah persekutuan, artinya kalau 2 orang yang 50-50, ya, dibagi, kalau 4 orang masing-masing dapat hak 25%. Semua sama rata, karena ini adalah usaha persekutuan atau usaha dagang atau bahasa sederhananya adalah kongsi dagang. Nah, untuk pengenaan pajaknya, kita mengacu pada Undang-Undang PPH, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 6, ada sebuah ketentuan yang unik untuk persekutuan, yaitu pengenaan pajaknya itu cuma 1 kali, ya, pada saat dihitung net income-nya atau penghasilan sebelum kena pajak. Dan khusus untuk persekutuan tidak dikenakan pajak dividen. Karena hanya berdua atau bertiga atau tidak dalam satu grup usaha yang besar, maka dia langsung bagi hasil sifatnya, sehingga dividen tidak dikenakan pajak. Entah itu pajak PPh 23 atau PPh final, tidak boleh dikenakan untuk persekutuan. Sebagai contoh seperti ini. Ya. Ada sebuah persekutuan atau katakanlah sebuah CV gitu ya, punya peredaran usaha atau omsetnya sebesar 60 miliar. Dengan HPP barangnya sekitar 58,8 miliar. Sehingga laba rugi atau bruto usaha 1,2 M. Ya. 1,2 M ini artinya masih masuk ke dalam kategori usaha menengah ya. Kemudian ada biaya usaha 500 juta sehingga penghasilan netonya 700 juta. Atau penghasilan kena pajaknya dia setahun 700 juta. Dengan asumsi tidak mendapatkan fasilitas PPh, maka PPh terutangnya adalah 25%, 175 juta dari penghasilan kena pajak. Ini untuk kasus perusahaan persekutuan. Nah, kelompok yang berikutnya adalah perseroan terbatas. Nah, ciri khas dari PT atau perseroan terbatas adalah adanya direksi, adanya saham dan obligasi yang bisa diperdagangkan. Direksi itu artinya dia pemimpin, ya, diatur oleh direksi tersebut. Kemudian motifnya adalah laba, ya, punya orientasi profit tinggi. Ada ketentuan dividen. Nanti dividen di sini bisa dikenakan dividen final biasanya atau dividen 23, PPh pasal 23 kalau untuk perusahaan. Dan keputusan tertinggi ada di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk perseroan terbatas punya 3 kelompok atau 3 jenis ya. Yang pertama adalah perusahaan terbuka atau TBK, yaitu perusahaan yang go public di mana sahamnya bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Artinya perusahaan boleh dimiliki oleh masyarakat. Nah, kelompok yang kedua adalah grup. Grup itu mereka memiliki kepemilikan saham tetapi tidak diperjualbelikan secara bebas. Biasanya hanya untuk antar keluarga atau antar kelompok. Kalau di Indonesia, contoh yang cukup terkenal itu adalah Bakri Group atau Salim Group ya, yang punya grup usaha relatif besar, atau Jarum ya. Yang ketiga adalah PT kosong. Ya. Apa yang dimaksud dengan PT kosong? Yaitu PT yang punya izin usaha, artinya dia baru berdiri,
sudah disahkan oleh negara, punya badan hukum, tetapi belum beroperasi atau belum melakukan usaha dan belum mengambil keuntungan. Nah, untuk contohnya perhitungan pajaknya kurang lebih sama dengan persekutuan. Jadi persekutuan untuk CV dan firma dan PT mirip ya. Jadi kalau kita lihat perhitungan pajaknya, tarifnya sama, 25% dapat 175 juta. Ya. Lalu apa yang membedakan? Nah, ketika PT membagi dividen, dividen ini yang akan dikenakan pajak. Biasanya dikenakan pajak final atau PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Ya. Kalau kita melakukan efisiensi di situ ya. Bisa juga pakai PPh pasal 23, namun kena tarif lebih tinggi, yaitu 15%. Nah, dari 3 kelompok usaha tadi, kita bisa kelompokkan jadi 3 ya. Ada perusahaan perseorangan, ada persekutuan, ada perseroan terbatas. Nah, mari kita lihat rasio tarif pajak efektifnya. Untuk perseorangan tadi kita dapatkan pajak penghasilan 131,6 juta dari net income 700 juta setahun. Untuk persekutuan juga sama. Kita dapat pajak penghasilan 175 juta dengan dasar net income-nya 700 juta. Perseroan terbatas juga sama. Jadi kalau kita lihat persentase tarif pajaknya, sebetulnya perseorangan lebih ringan, lebih kecil ya, cuma 18,8%. Sedangkan untuk persekutuan dan perseroan terbatas itu 25% sesuai dengan tarif tunggalnya dia. Nah, yang membedakan antara persekutuan dan perseroan terbatas adalah kalau persekutuan tanpa pajak dividen, sedangkan untuk PT dia plus pajak dividen. Nah, dari 3 bentuk usaha ini kalian bisa mempertimbangkan kira-kira kalau mau membuat usaha maunya bentuknya seperti apa? Apakah perseorangan, ataukah persekutuan dalam bentuk CV atau firma, ataukah perseroan terbatas. Jadi semua ada plus dan minusnya masing-masing. Kelompok yang keempat dari bentuk usaha itu adalah koperasi. Nah, koperasi sebetulnya adalah gerakan ekonomi rakyat, tetapi dia punya badan hukum. Jadi usahanya itu dilindungi oleh badan hukum. Sehingga apapun jenisnya, baik koperasi simpan pinjam, ya, kemudian koperasi karyawan, ataupun jenis koperasi yang lainnya, itu diatur atau dilindungi oleh negara. Nah, perlakuan perpajakan untuk koperasi seperti apa? Ya. Pajak penghasilannya mengikuti ketentuan PPh badan. Ya. Biasanya bisa dalam kena pajak final sesuai dengan ketentuan PP nomor 23 tahun 2008, yaitu 0,5% ya sekarang, jika omsetnya maksimal 4,8 miliar setahun. Tapi kalau lebih dari itu, dikenakan tarif PPh 21 badan 25%, ya, lebih dari 4,8 miliar. Kemudian untuk PPN, koperasi juga kena ketika melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Ya. Tetapi koperasi juga diberikan insentif pajak. Ya. Yang terakhir adalah untuk pajak-pajak lain yang terkait dengan koperasi, ada PPh 22 impor kalau barangnya dari impor, kemudian PPh pasal 25 kalau melakukan cicilan pajak, dan PPh pasal 29 kalau terdapat pajak kurang bayar. Nah, contohnya di sini ada 2 koperasi. Nah, koperasi yang pertama ada omsetnya 2,5 miliar dengan pendapatan kena pajaknya 200 juta setahun. Maka kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun, dia kenanya pajak final dengan tarif 0,5%, yaitu 0,5% dari 2,5 miliar, bayar pajaknya sebesar 12,5 juta final. Artinya tidak bisa dikreditkan. Nah, kalau koperasi yang kedua, omsetnya besar, 30 miliar. Dan PKP-nya 10%, 3 miliar. Ya. Sehingga kita bisa nyatakan dia dapat fasilitas PPh 21, karena lebih dari 4,8 miliar. Fasilitasnya bagaimana? Kita hitung dulu fasilitasnya, 4,8 miliar dibagi 30 miliar, dikalikan dengan PKP-nya. Dapatlah angka 480 juta. Sehingga 480 juta ini yang akan kita gunakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP untuk fasilitas, yaitu 50%, setengahnya ya fasilitas, dengan tarif pajaknya 25% untuk PPh badan, dapat angka pengurang 60 juta. Sedangkan kalau tanpa fasilitasnya, berarti dari sisanya 3 miliar PKP dikurangi dengan yang perhitungan
fasilitas tadi 480 juta dikalikan dengan tarif PPh normal 25%, 630 juta. Sehingga total pajak penghasilan 21 badan yang harus dibayar koperasi 2 adalah 60 juta plus 630 juta. Nah, dengan omset 30 miliar, maka koperasi 2 ini harus bayar pajak sebesar 690 juta. Contoh yang terakhir adalah nirlaba atau yayasan. Nirlaba atau yayasan ini jenisnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada jenis pendidikan, jenis keagamaan, jenis sosial, kesehatan, maupun jenis penelitian. Nah, ini semua tergantung dari ketentuan yayasan yang dimiliki. Dan tujuan utama dari yayasan adalah kesejahteraan, bukan mencari profit, ya, karena sesuai dengan namanya adalah nirlaba. Modal dari yayasan itu dari sumbangan, dari hibah, maupun dari donasi. Dan kalaupun ada hasil usaha, harus ditanamkan kembali atau jadi modal kembali oleh yayasan. Sehingga kalau ditanamkan kembali, aspek pajaknya otomatis dibebaskan. Tidak ada pajak untuk PPh badan. Yang ada seperti apa? Kalau dia impor, dia kena PPh 22. Kalau punya karyawan, dia boleh memungut PPh 21 OP. Jadi selain PPh badan, ketentuan perpajakan tetap berlaku. Yang bebas adalah aspek pajak badannya. Tapi tetap harus lapor ya, sekalipun tidak membayar pajak, lapor mengenai SPT tahunan tetap harus ada untuk membuktikan bahwa yayasan tersebut masih tetap eksis atau masih beroperasi sampai saat ini. Oke. Nah, itu semua adalah strategi pajak yang kita bisa lakukan dari pemilihan bentuk usaha. Sekian dan terima kasih.